Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tolong sekali yang sama kita hormati dan muliakan para ustadz dan ustazah kita, kemudian bapak dan ibu-ibu seluruh jemaah dalam kajian tadabbur Al-Quran, baik yang hadir secara offline ataupun secara online. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia serta inayah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa. Selawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu dimanapun kita berada, baik yang secara langsung ataupun yang tidak, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur Al-Quran, yaitu surat Ghafir, surat yang ke-40 ya. Terakhir itu sampai ayat yang ke-9. Surat Ghafir ini surat yang ke-40. Halamannya kalau dalam menggunakan mushaf yang ada ini halaman 68 kalau ayat 10 ya. Baik, kita mulai kajian kita yang ke ayat yang ke-10 ini. Tapi kita review sedikit kajian kita yang sebelumnya. Pada kajian kita yang sebelumnya kita menemukan pemberitaan Allah tentang kabar gembira. Apa itu? Ada orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat pemikul arasy. Masih ingat ya? Yaitu orang yang selalu didoakan oleh malaikat pemikul arasy dengan doanya, Allah ampunilah dosa mereka, jagalah mereka daripada azab api neraka, masuklah mereka ke dalam surat Adnan, dan jagalah mereka itu dari bencana kejahatan. Nah, itu kita temukan mulai dari ayat 7 sampai ayat 9. Doa-doa malaikat pemikul arasy. Siapa saja didoakan itu? Kajian kita sebelumnya, pertama orang yang beriman dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua orang yang bertaubat, sadar diri dia, menyadari kesalahannya dan dia kembali kepada Allah. Ya, dengan tulus hati dia kembali kepada Allah. Yang ketiga orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, istiqamah. Yang keempat kemarin orang yang beramal soleh. Nah, kita masuk kepada ayat 10. Kita mendapat pemberitaan yang sebaliknya. Kali ini kabar gembira bagi orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Pada ayat 10 sampai 20 kita baca tadi, di situ kita dapatkan pemberitaan secara umum nasib yang dialami oleh orang yang durhaka kepada Allah. Nasib akan dialami oleh orang-orang durhaka kepada Allah di dunia ini. Nasib apa akan mereka temukan di akhirat nanti? Yang kalau kita baca sampai ayat yang ke-20 tadi Bapak Ibu, kalau kita mengerti sedikit arti bacaannya, pasti akan menetes air mata. Kenapa begitu Ustaz? Karena begitu Allah menjelaskan kepada kita
nasib yang akan dialami orang yang menyia-nyiakan hidup di dunia ini. Nasib yang akan dialami oleh orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Lalu mereka kita temukan dalam ayat ini nanti mereka meratap, memohon-mohon kalau bisa mereka keluarkanlah dari neraka, menggambarkan tidak sanggupnya mereka memikul beban sadisnya dan kejamnya neraka itu. Baiklah, kita lihat dulu ayat yang ke-10 sudah kita baca tadi ya. Artinya kita baca lagi dan kita coba tafsirkan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, siapa itu orang kafir itu? Kafir itu terambil kata kafar, terhalang, menghalangi. Kafir itu menghalangi hati untuk menerima kebenaran dari Allah. Itu kafir. Jadi kalau ibu lihat nanti ada sebuah paralel kan. Paralel itu kan airnya lancar itu. Rupa ada di dalam itu sesuatu yang menghalangi sehingga air itu tidak bisa mengalir. Itu penghalang, itu namanya kafir. Jadi batu penghalangnya itu kafir, penghalang. Seharusnya lancar. Nah, kata-katanya begitu. Artinya kalau kafir secara akar kata itu sesuatu menghalangi. Kafir itu orang yang sengaja menghalang hatinya untuk tidak menerima kebenaran dan mematuhi Allah. Hati itu di hati letaknya. Maka kafir itu secara sederhana juga bermakna membangkang. Ya, membangkang, melawan masa kita. Contoh saja Rasulullah pernah mengatakan orang yang tidak mau sholat itu sebutnya kafar, membangkang Rasulullah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafara. Janji di antara kami dan mereka itu salat. Kita berjanji kepada Allah untuk salat melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meninggalkan salat itu faqad kafara, maka sungguh dia ingkar, membangkang kepada Allah. Kalau orang ini sebut kafir. Kafir ini artinya kafir hukmi. Kafir itu beragam. Ada kafir hakiki. Apa itu kafir hakiki? Kafir orang menyatakan aku tidak beriman kepada Allah itu. Ya. Tapi ada namanya kafir hukmi. Kafir hukmi ini dia beriman tapi dia membangkang hukum. Kalau ditanya kamu beriman kepada Allah, saya beriman. Tapi yang disuruh dan dilakukan, yang dilarang dikerjakan. Ada orang seperti itu? Ada. Dia tahu. Ya. Hatinya beriman katanya. Tapi hukum itu dilawannya. Hukum itu dilawan. Dia tahu, tapi hukum dilawan. Itu namanya kafirnya kafir hukmi. Dia kafir yang di kafir itu. Yang dilawan itu hukum, bukan artinya tidak ada beriman. Beriman. Hanya kita takutkan itu begitu Pak Raden. Sebagai orang beriman, tapi kita masuk kategori kafir hukmi. Apa tadi kafir hukmi itu? Beriman tapi melawan kepada hukum. Nah itu takut kita. Kalau kafir hakiki sudah jelas itu, sudah beriman kepada Allah Tuhan ini. Sudah mengatakan aku syirik, tidak percaya, itu sudah jelas. Nah, ini yang berbahaya ini yang mudah menyatakan beriman, hatinya beriman katanya, tapi hukum-hukum Allah itu tidak dilakukan. Ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang kafir itu yang benar-benar kafir hukmi itu, apa akan berkati kepada mereka kapan? Pada hari kiamat maksudnya akan diserukan, akan diserukan kepada mereka di kiamat. Orang kafir itu apa sifatnya? Membangkang, ya, benci kepada Allah. Apa yang akan diserukan kepada mereka? Sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika itu orang-orang yang kafir membangkang kepada Allah, Allah akan memperlihatkan kebencian kepada mereka. Bukan Allah itu zat yang benci dalam pengertian tidak, tapi Allah menampakkan kepada mereka bahwa mereka tidak berhak mendapatkan sesuatu kasih dan sayangnya. Kalau sudah tidak mendapatkan kasih dan sayangnya kan sama sudah dibenci itu. Kenapa?
Jadi ada yang mendapatkan kasih dan sayang Allah, ada kata itu ada enggak. Yang tidak mendapatkan ini berarti sudah dibenci. Tidak dapat apa-apa sedikit pun. Maka artinya kebencian Allah ketika itu kepada mereka sangat bersangat-sangatan. Maksudnya apa? Tidak benar-benar mereka mendapatkan kasih sayang sedikit pun. Tidak mendapatkan kasih sayang sedikit pun itu sama artinya mendapatkan kebencian. Ya. Bahkan Allah katakan, ya, kasih sayang itu tidak mereka dapatkan sedikit pun, yang mereka dapatkan kebencian dari Allah, dan kebencian Allah kepada mereka itu lebih berat daripada kebencian mereka kepada diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan mereka itu benci kepada diri sendirinya? Melawan hukum itu berarti kita membenci diri sendiri. Ya, maksudnya benci diri sendiri itu merugikan diri sendiri. Ini sebuah kebenaran, tapi kita tidak mau menempuhnya. Berarti merugikan sendiri dah. Membenci diri sendiri namanya. Saya contohkan apa maknanya membenci diri sendiri itu. Sudah ada pengumuman, dilarang lewat jembatan ini Lapu. Nah, yang ibu dan bapak yang kita keras kepala ini menyeberang juga, berarti kita membenci. Ya, apa kenapa? Terjerembab kita ke dalamnya. Itu artinya kita membenci diri sendiri, tidak kita patuhi peraturan-peraturan. Ya kan? Sebagian kita sudah ada ketentuan bagi yang mengendarai motor di jalan raya atau dimanapun pakai helm. Nah, kita nak pakai helm, berarti kita membenci siapa? Mencelakai siapa? Menzalimi siapa? Kan begitu. Banyak kita tidak mau pakai helm. Ya, kenapa? Berat di kepala. Tapi kalau sudah di aspal helm kepala itu, bertambah berat dia. Di mana bertambah beratnya? Bertambah berat di ongkos. Rumah sakit sekarang luka segini saja, berapa biaya yang kita keluarkan? Kebencian kepada diri, kelalaian kepada diri itu, ketika itu mata Allah lebih berat lagi akan mereka dapatkan. Kenapa? Sedikit pun kasih sayang Allah tidak akan mereka dapatkan ketika itu. Terbuang kita tidak dapat sedikit apa-apa. Maka dikatakan kebencian Allah kepadamu ketika itu melebihi kebencianmu kepada dirimu sendiri. Apa yang maksud kebencian kamu diri sendiri itu? Tidak patuh, tidak taatnya kamu kepada sebuah peraturan, itu sama saja kamu membenci diri sendiri. Jadi membenci diri itu bukan keluar saja, ke diri ini banyak kita benci. Kita langgar sesuatu yang berkaitan kebajikan diri itu sudah benci diri sendiri. Ya kan? Apa contohnya Ibu? Nah, coba Ibu kasihlah contoh 1-2 contoh orang membenci diri sendiri itu. Ya apa? Apa Bu? Disuruhkan berkira sholat tak dikerjakan. Disuruhkan amar ma'ruf, disuruh yang amar. Apa disuruh yang ma'ruf dan mau, yang amar yang dilakukan, yang dilarang dilakukan. Banyak. Jadi orang yang melanggar hukum itu berarti dia membenci diri sendiri. Kenapa? Karena pelanggaran yang dilakukan itu akan merugikan dirinya sendiri. Ya kan? Seperti yang kita lakukan tadi. Seperti yang kita ceritakan tadi. Patuhi saja itu. Ini ketentuannya. Patuhi, ini aturan ikuti. Ketika kita melanggar aturan itu berarti kita sudah mencelakakan diri sendiri. Orang kita sebagai hamba Allah sudah katakan patuhi ini. Ati Allah, ati Rasul. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Ketika kita membangkang itu berarti kita sudah kufur. Orangnya disebut kafir. Itu merugikan diri sendiri. Ya. Dan ketika itu kita akan dapatkan kebencian Allah melebihi kebencian kepada diri kita sendiri. Kemudian apa itu? Kenapa kita dikatakan benci kepada diri sendiri? Karena diseru kebaikan tak mau. Ya, apa itu? Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu menempuh jalan yang baik atau jalan celaka? Jalan yang baik, tapi tidak mau.
Ketika tidak mau berarti kamu sudah mencelakakan diri kamu sendiri. Mencelakakan diri kamu sendiri berarti kamu benci kepada diri sendiri. Ini jalan yang baik, tempuhlah ini. Kamu menempuh juga yang ini, maka kamu sudah membenci dirimu sendiri. Contoh, ya, ada kebaikan. Kita sakit, sudah jelas penyakitnya, sudah ada obatnya penawar. Diseru kita, makanlah obat penawar ini, insya Allah kamu akan berubah. Tapi kita tidak mau, pembangkang namanya itu, pembangkang, merugikan diri sendiri, ya kan? Jadi di sini dikatakan mereka merugi terhadap diri sendiri mereka itu karena mereka tidak mau memenuhi seruan Allah. Seruan yang ada dalam Al-Quran ini kepada kita semasa hidup di dunia ini. Ya, semasa hidup di dunia kita disuruh berimanlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul. Tidak mau, melengah saja dia. Ya, tidak ada tunduk hatinya sedikit pun. Kalaupun mengangguk balam namanya ibu. Itu ibu mengangguk balam, apa balam. Mengangguk aja ya. Yang di hatinya tidak mau menerima. Ya kan? Merugi. Kamu diseru dulu untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu mulai dari keyakinan sampai perbuatan, tapi tidak mau. Ada saja alasannya. Wah, inilah yang itulah. Ya, ada saja alasannya. Nah, disuruh, ya silakan. Saya itu pernah baca buku gitu ya. Janganlah membangun rumah di kaki bukit, di tepi jurang, di tepi pantai, dan di tepi sungai. Apa maknanya? Ya, itu kan sama. Ya. Dengan apa yang Artinya, baik. kalau kita akan melakukan sesuatu, pikirkan akibat dari perbuatan, risiko yang akan menerima sebelum itu terjadi. Sudah ada pengumuman, ini tanah ini labil longsor, jangan dibikin rumah di sini. Kita dibikin juga, berarti mencelakai diri sendiri. Ya kan? Begitu betul itu. Jangan, ini tanahnya labil, mudah longsor. Nah, tapi kita bersikeras juga melakukan itu. Berarti kita tidak mau mematuhi hukum. Siapa yang rugi? Siapa yang celaka kita? Begitulah kira-kira dengan hukum. Tidak ada dalam hukum itu, dalam hukum Islam itu yang merugikan kita. Allah seru kita menjadi orang beriman. Menjadi orang beriman ini kebaikannya dunia akhirat kan dikatakan ya. Sebelum kita mengkaji kan, orang beriman itu orang merugi, orang beruntung. Beruntung di dunia dia beruntung, di akhirat apalagi. Tapi ketika mereka diseru itu tidak ada hati yang tergerak sedikit pun. Ya, itu mereka alami. Nah, kalau sudah begitu, kita biasanya kalau ibaratkan meniti, kita beradir sebuah jembatan yang lapuk. Kalau sudah jatuh, bagaimana biasanya? Minta tolong. Ya, sudah jatuh kita ke dalam bawah itu, atau pakai motor ngebut-ngebut, jatuh, rempas kepala. Di situ apa lagi? Masih ada juga yang senyum belum? Masih ada juga ucap alhamdulillah sudah jatuh, sudah pecah saya. Ada itu orang semewet kalau ada begitu itu. Baru saat itu penyesalan dah. Baru ketika itu harapan muncul. Baru ketika itu berharap-harap, meminta-minta. Ya tak? Tolonglah bantu. Tadi sebelum sudah ada pengumuman, jangan lewati jembatan ini. Ini jembatan lapuk. Kita bersikeras, saya coba juga lah. Jatuh. Kalau sudah jatuh, sudah pindah bibir bawah ke atas, bibir atas ke bawah, muka kanan pindah ke kiri, muka kiri pindah ke kanan. Nah, berjalan dan lagi kaki ke bawah, tapi sudah kaki yang ke atas. Gimana ketika itu? Baru mereka menatap, meratap ya.